Ini berarti harusnya ada grup 3 tadi ya. Dapat yang basic model kan ya. Oke, sudah ada belum ini? Saya kan dipindah sini ya, karena saya kan nanti cek, yang pertama tugas kelompok itu untuk nilai kelompok, terus nanti ada tugas individu kan, itu nanti jadi setiap tampil jadi dua, bicara tentang kelompoknya ada teori yang kebagiannya di bagian mana, terus nanti adalah tugas kontekstualnya kan, berarti belum ada di sini. Nah sekarang pindah bisa nggak? Bisa cepat nggak langsung masuk sini? Oh, tinggal kalau kenapa ada ngerjakannya di mana berarti di kertas atau di enggak, enggak, urut kelompok kan harusnya ini ya, urut kelompok ini yang saya buka. Pribadi berarti. Nah, sekarang dipindah ke yang ini kan harusnya ketua kelompoknya siapa ya? Ketua kelompoknya ini, grup 3. Wah, dia sendiri juga, wah. Nah, ini sudah sudah jatuh tertimpa tangga pula namanya ini sudah. Jadi ini fungsi ketua kelompok adalah tadi ya, jadi dia memang kolek dari setiap ininya. Jadi silakan Anda siapkan apa? Saya pindah dulu ke kelompok lain dulu. Oh, padahal ini udah kuning, ini kuning lagi jadi ini. Ini kuningnya 2 padahal belum menebus kuning yang lama ini. Artinya kuning 2 kali jadi merah sudah ini ya. Nah, setelah ini merah apa? Oke, berikutnya nanti silakan ya kalau ada siapa Anda tampil 2 kali itu sudah kuning 2 kali. 24. Oke, Kadek. Oke, silakan Kadek. Jadi yang presentasi aja yang mungkin apa masuk ke sini. Anda kelompok berapa? Kelompok 5 dapat yang section berapa? Anda dapat yang apa materinya? Grup berapa tadi Anda? Ini berarti yang minimal varian ini. Di mana ini naruhnya ini? Nah, ini kan harusnya Anda kalau naruh itu di ini ya, di sela-sela subbabnya ini ya. Jadi ini sebenarnya apa? Latihan kalau ada kerja kelompok, ada kerja individu ya. Tapi kalau untuk karir Anda besok kalau kerja itu kemampuan leadership juga apa penting ya. Jadi Anda nanti kalau pindah-pindah pekerja ya jadi manajer terus itu udah nggak jadi anak buah terus itu. Nanti kalau Anda nggak bisa ini biasanya jadi anak buah terus nggak pernah naik-naik, disuruh-suruh terus itu. Jadi ada koordinator boleh nyuruh-nyuruh ya tadi ya. Ini segera
store bagian mananya itu. Terus maka lagi masih ada tugas pribadi kan itu. Jadi memang ini dikondisikan Anda untuk kerja tim dan kerja individu itu. Belum juga ditaruh di sini ya, belum ada. Mana? Di file yang ini ya, yang financial statistik itu ya, ditaruhnya di situ ya. Ini saya lihat baru di sini ada grup 2. Oke, sekarang yang individunya Anda sudah punya belum? Coba saya cek di yang individu juga kayaknya ini belum semua itu. Wah, nah ini baru pada minta join semua ini baru. Nah, ini namanya siapa tadi? Kadek gitu. Sudah ada belum yang file pribadi? Mana kadek ada gitu. Belum. Oh ya udah, berarti masih belum siap berarti. Oke, kuning dulu ini. Silakan yang ketua kelompoknya untuk yang tugas kelompok mulai diisi nomor 4. Brian, udah. Anda kelompok 1 berarti kan ini? Sudah siap kelompok 1 materinya. Silakan Anda bisa share screen. Tugas kelompoknya apa, setelah itu baru. Jadi kontekstualnya Anda juga bisa terkait dengan kelompoknya, bisa juga enggak ya. Kalau ujian maksudnya besok akan sendiri-sendiri itu ya. Juga ujian akan saya terapkan nanti gunakan overlap dan positnya itu. Tugas kelompoknya untuk kelompok 1 gimana, beres enggak? Iya, yang minggu lalu. Minggu ini kan belum ditugaskan kan. Minggu lalu yang bab 3 kan. Ketiga, coba saya cek kayaknya 3.4. Anda bisa share screen? Apa masih ada? Coba silakan ada bergabung untuk.
recompile-nya ulang. Karena kan yang connect ke file ini hanya yang ketua kelompoknya kan. Jadi otomatis ketua kelompok tinggal. Jadi bisa Anda taruh di yang pribadi terus Anda share hanya ke ketua kelompok ya, karena hanya bisa nge-share ke satu kalau yang free itu. Yang tidak berbayar. Jadi Anda caranya punya akun pribadi kan itu sekalian untuk mengerjakan tugas yang pribadi juga untuk setor ke ketua kelompok itu. Anda share ke ketua kelompok masing-masing. Jadi nanti ketua kelompok bisa punya 5 file yang dari Anda itu. Ya, oke, silahkan. Anda share screen aja. Oh, saya tak stop dulu kan. Okay, thank you for the opportunity. I'm Brian from Group 1, and today I'm going to present about our previous or our latest work, especially the group work, discussing chapter 3.4 about investing into portfolios, treating a portfolio as an asset itself. Suppose that we can invest in two different portfolios where each portfolio has its own rate of return that we have no control over. The idea here is that each portfolio is itself an asset with its own shares that you can buy or sell and short. We have in mind here, for example, large mutual fund portfolios such as the ones offered by TIAA, CREF, or Vanguard. Our objective is to choose the weights invested in each so as to minimize the variance of the rate of return. By treating each portfolio as an asset, our problem falls exactly in the n equals to 2 framework of sections 3.3, where we can apply theorem 1.1. As a specific example, let us consider the case when the first asset is a pure stock portfolio and the second is less risky portfolio containing same bonds. The stock portfolio will have a higher variance and a higher rate of return than the bond portfolio, and the two will be somewhat positively correlated. If you are very risk averse, then you might consider investing all in the portfolio, but you can do a bit better by diversifying among the two portfolios. Data could be found to estimate R1 bar, R bar 2, sigma 1 squared, sigma 2 squared, and rho. Let us assume, for example, that R bar 1 equals to 0.25, R bar 2 equals to 0.05, sigma 1 equals to 0.15, sigma 2 equals to 0.05, and rho equals to 0.25. Plugging into formulas 8 and 9, we obtain alpha star of equals 0.0294, 1 minus alpha star equals to 0.9706, sigma equals to 0.0498, and R bar equals to 0.05588. So the variance went down very slightly and of course at the expense of yielding an average rate of return to about that of the bond portfolio. Thus far in our study of portfolios, we have ignored our preference for a high average rate of return over a low one. And here I'm going to explain the contextual example taken by our group. Suppose we have two portfolios in Yahoo Finance. For a risk seeker portfolio that has two stocks, TSLA of Tesla and AMD, and the second one is the risk averse portfolio that contains both stock and bond, where the bond here is TNX. We can treat each portfolio as an asset in order to diversify the weights invested in both of the portfolios. Firstly, let's assume we invest 20% in TSLA on both of the portfolios, while 80% is in AMD on the first one and in TNX on the second one. Through the computational process, we obtain that R bar 1 equals to 0.005560602, R bar 2 equals to approximately 0.0023, sigma 1 equals to 0.0293, sigma 2 approximately equals to 0.0194, and rho equals to 0.3654, which yields alpha star equals to 0.2080, 1 minus alpha star equals to 0.7919, sigma equals to 0.018, and R bar equals to 0.0029. Should I present the computation as well? Okay, then you solve the computation about the contextual problem. Okay. Computation. If you have the portfolio, Uh, here the financial
I'm not sure if our group has made a portfolio For of. example, you have two store, Tesla and B, Tesla and DNA. You really say in the Pajero? I think it's in one of my friend's device, sir. I'm not doing this part on the last week's task. My part is to write all the sources from PDF. Okay, let's you saw the actually transaction in the portfolio, but I use the data only to calculate. 20% of Tesla and 80% on the others. And then 80% and here. Yes, sir. Uh, 1. I do have one, but it's for my personal task. Is it You can okay? do it now. You open the file at home, then you buy Tesla. You imagine with the 100,000 share stock. Yeah. Okay, so I think I'm going to share my Yahoo Finance and practice buying it right now. Yeah. Okay. 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 You select the file. And then you go to the your portfolio. Maybe you create new portfolio. Yes, sir. I'm about to create one, but there's currently a connection issue. I think I'm going to change the connection Maybe you first. Okay. I allow then after you make the portfolio, please you monitor about the performance. Maybe from the next week, the portfolio is going up or going down. Why? But when you choose Tesla using the statistic process, maybe you see the historical data and try to analyze the Tesla is a good sell, a good stock. Yes, Okay. it's not showing. Biasa ya biasa. Nanti keluar ya. Oh, okay. Nanti dia juga kadang gitu soalnya. Itu tetap ini US ya. Plus Indonesia online BCA.jk ada. So, do I set the currency to USD? Is that your request? Currency should be US ya. Oh, okay. Okay, where is that? There it is. Okay. And then the next one. Tapi Tesla only static plus ya.
because this, I think, this time maybe the X1 is Okay, this is the first portfolio. you can try. Yes, sir. I'm looking for the Try proportion. to the transaction. This by NB 80% ya, NB. Yes, sir. So 80%. Nah, dari tadi, okay. It's okay? Ya, dari tadi, ya, dari tadi. Okay. Kita klik the, okay. Wait, sir. It- Should I input any? It's not like 20,000 share. 20,000. Okay. The price didn't show up, sir. I don't see. 20,000. Okay, this close, yes, the market. Yeah, I think, sir. And this is close. Shall I change the date? The date, tapi yesterday. Yesterday. Oh, sorry. Kemarin tuh. It's Sunday. So, How about last week? one. One. Okay. Okay. And on the other one? Oh, yeah. Yes. And then by AMP, I feel those. Okay. Yeah. Here's it, sir, for the first time. Okay. So, what is the AMP trillion? Yes. Right. Okay, the next portfolio, yeah. Okay. I'm about to create the second one. Tapi different, I think, different portfolio. Yes, sir. Because we have two portfolio actually. And then try to combine portfolio in one portfolio using alpha extract. And Tesla. Tesla kan different. Yes, sir. Wait, I think we need to refresh the page. And yeah. Here's it, sir. But for the new portfolio that we try to combine using alpha step, maybe you saw the theory and the presentation. After you have two portfolio, then each portfolio has new asset, then try to combine the new portfolio. If you saw get the file of presentation. Okay, do you mean this one? Okay, the next you have. So you know what 20% here, 21%. Yes, sir. So Alpha you can explain what's Alpha here? Alpha Star is the portfolio or the weight, which means that if we want to have an optimal portfolio, then we have to invest about 21% on the one that we invest 80% of our money in, and the rest we have to invest like about 79.19%. I think that's it.
is the equation about this part? Uh, Where did you got the alpha star? okay, I think I'm going to show the computation Yeah. to make it clear. Okay, so we are doing the computation in Kaggle. These are the libraries. Oh, you direct the computation using Kaggle. Yes, sir. Because Okay, there's Kaggle can use for computation really. Yes, sir. Because we found that there are constraints in using Google Colab and also Posit. Yeah, using the Google Colab, we actually found out that we have to install the libraries every single time we're opening the file, and it is less efficient for us. So we decided to use Kaggle instead. Okay, so because I have one Kaggle, sometimes I got email that propose the competition in the like for the coding data in Kaggle. Oh, yes, sir. This is a very famous platform for computing competitions. Try to maybe analyze the data and then, but I just not so interested. Okay, then you saw the process to get the master. Okay. Initially, I'd like to apologize if I state some mistake because I'm not the one doing the computation here, but these are the libraries that we used. After loading the libraries, we define the function. Sorry? This code ini can direct got the data from yang lain. I think yes, because here we are using a specific computing language. So it's just according to the language, whether we use R or we use Python. Okay, and then we define the function to calculate the return. And after that, this is also another function to calculate the return for two stock portfolio. Because in this case, we have two portfolios with two stocks each, or two instruments each. After that, we define the symbols of TSLA and AMD and TNX. And here is the computation to import the data of the stocks that we are about to calculate. We limit the date from 1 January of this year up to 30 June. So it's about 6 months, I believe. And we are sourcing this from Yahoo as well. So it's directly from Yahoo Finance. And then I think this is just to make it clearer about the mean, the variance, and also the initial price. So we're directly calculating them inside one function. And here we obtain that the means of all the three instruments, the variances, and also the initial prices of the three instruments that we are about to invest in. And now we go to the portfolio. As explained, there are two portfolios here. The first one, we invest 20% in stock one and 80% in the second stock. And for the second portfolio, we invest the other 80% in the bond of TNX. So this is the rounding actually, I believe, which means that we had to invest about 19 shares in Tesla and then 125 in AMD. And for the second portfolio, we had to invest about 2,100 in TNX or the bond. And this is the functions to calculate the return. This one is to calculate the estimation of mean, variance, and correlation from the portfolio's return. About 19 to the result. Is it this one? About the new portfolio, you combine with the because we have two portfolio that try to make it to portfolio there. What the implementation of the new calculation? Because our share is almost 25%, and the second so actually at almost 79%. So what's the implementation of this calculation to the new portfolio? The goal to answer our problem, I think, is not about to combine two portfolios, but to calculate the alpha star that is
optimal for both cases. So it's not about combining, I think, sir. Well, I think, yeah, actually, at the beginning, we start with portfolio, Yes. and then after we imagine that this new asset, asset one and asset two. And then try to combine again using the new target, and you get alpha star, and alpha star is the new composite. This use back to the salary. Oh, yes, sir. Because this is the idea is financial trader. You have to portfolio. Actually, this portfolio, but imagine as the asset. Oh, yes. And I then got try it. to combine again. I got the idea. It's Yes. the new target, something like that. Okay. And after that, we have the new automatically the new composition of the portfolio. Yes. That's the important thing. Then I want to see the effect of combine in this portfolio. Okay, I got your idea now. So the alpha star here means that since we have calculated the values of alpha star and all the other components, it means that to obtain an optimal portfolio from two portfolios, we have to invest 20% or about 21% of our deposit in the second portfolio and about 79.19% of the rest in the first portfolio. About new target, new Sorry? the new R bar, yeah. 0.00002986. This Yes. new return. Yes, sir. Yeah, Yes. from the new portfolio. Yes, sir. The Yeah. new average return. About the correlation, is really you calculate from the return. Yes, sir. I can show you the computation. Okay. I'm going back to Kaggle. So after all the calculations here, I'm simply going to show the outcome. Sorry, the output. On the output here, we input all the values that we needed to obtain the alpha star correlation and also the new R bar. We state what we initially called as R bar into M, which represents mean, and then phi stands for actually the standard deviation, I believe, and rho is the correlation between the two stocks. And here we obtain the alpha of 0.029. Oh, sorry. I think this is for the example, but for the one that I just showed in the overleaf, this is the actual result. So Something the new R bar actually is lower than the R1 bar and R bar. yes, sir. See the R1 bar and R2 bar. I think bigger than R1 after the combine. It is actually larger than R bar 2, but yes, significantly smaller than R bar 1. Yeah. This the R bar. Yes, sir. R1 bar. When R1. Yes, R1 bar here is represented by M1. M1, yeah. Yes. Yeah, well, it's lower. The new portfolio. It's because in order to calculate the new R bar, the formula is alpha times alpha times M1 plus 1 minus alpha times M2, which means that we only take 20% of the value of the larger Okay. mean. But when you start the portfolio, Yes, you choose 20% and 80%. yes. This from the optimal proportion, or you just choose 20% and 80%? I think that's the initial case that doesn't correlate at all with the You problem. just choose 20% and 80%? Yes, sir. Without calculation using the optimal weighting. I assume yes, sir. It's just like random numbers that we take to invest. Okay. I think that's all. Thank you very much. Okay, thanks a lot as well.
Nggak bisa kelihatan di ini ya. Yang ini saya nggak bisa dapat, nggak. Ini yang mau yang connect ke sana tapi nggak bisa lihat itu. Sudah share screen tapi sini belum kelihatan ya. Ini koneksinya memang parah banget ini untuk kuliah, nggak mengenakkan ini. Nah, ini saya ngompal ini aja lama banget. Coba tadi yang pas ngitung R-nya coba. (007) variansinya 001 itu AMD 005. Tapi ini malah ini ya, Tesla itu variansinya lebih besar, R-nya lebih besar kan itu. Ini lebih kecil, tapi ininya juga lebih kecil itu. Tapi ini kok kecil sekali ya, memang ya ininya ya. Cuma 0007 memang gitu ya. Ini datanya kayaknya kecil sekali ya. Iya. Masa return hariannya memang. Oh, ini masalah masih yang rata harian ya. Ini dibawa ke tahun ya. Biasanya R contact di sini kan namanya adalah nanti kita ini bawakan ke, jadi dianggap sebagai seolah kayak bunga 1 tahun itu biasanya untuk dia. Ini kan malah masih error ini. Ini lateknya error juga, ini kayaknya ada yang apa tadi sayanya yang lagi error ini. Oke, sisa waktu yang saya hanya ingin lihat, yang saya pilih adalah tampilkan portofolio Yahoo Anda ya. Saya hanya ingin mulai, coba silakan saya akan pilih, nanti Anda cukup tampilkan transaksi di Yahoo-nya itu. Nomor 3 siapa? Raden Ajeng. Mana? Nggak masuk? Oke. Kaget ya, oke. Saya tanda kuning dulu, besok kalau udah sehat. Jadi tampilkan portofolio yang di Yahoo ya. Nanti persiapkan di ujian, harapan saya nanti waktu Anda pakai argumentasi, memilihnya sudah pakai apa, tidak asal pilih gitu. Jadi gunakan semua modal 4 semestermu gitu. Nanti apa itu yang dipakai.
Terus waktu bikin portofolio bobotnya sudah dihitung pakai, nanti kalau metodenya saya tentukan berarti ikuti itu, tapi kalau bebas ya terserah kan, pakai metode yang paling mudah kan. Asumsikan tidak ada korelasi itu paling gampang. Nomor berapa tadi? 19. Mana nih? Anda? Sini ke, ya oke. Nomor 19 malah nggak sadar itu. Oke, tampilkan Yahoo Anda. Terus kan nanti Anda bikin apa? Mungkin sudah pernah saya kan, tapi buka-buka sudah dibuat, tapi belum ada yang share ke saya masalahnya. Adalah share report transaksi Anda. Saya ini, tapi saya nggak bisa. Atau sayangnya ini nggak bisa. Coba sudah connect dulu. Oh, ini masih bersiap-siap terus. Oke, saya skip dari sini aja nggak apa-apa. Nanti saya lihat dari yang satunya ini. Portofolio ada dibuka yang my apa namanya? My holding apa ya yang di. Nah itu dilihat ke bawah itu. Terus kan detailnya. Anda sudah belanja kan? Nah ini kan ada detailnya kan yang ke my holdingnya. Nah oke, ke bawah, klik salah satu aset Anda itu. Enggak, tadi yang Anda cuma punya satu AAPL ini. Saya bikinnya di portofolio yang lain. Ya nggak apa-apa, yang mana portofolio satu portofolio perlihatkan aja. Isinya berapa saham? 2. Oke, klik BMRI ya. Anda belinya kapan? Jadi nanti gini, ini untuk posisi Anda beli, ini untuk posisi jual. Di sini nanti ada tanggal, Anda beli tanggal berapa itu? 14 dan 17. 14 September. Agustus. Nama sahamnya apa? BMRI kan? Iya. Terus berapa lembar? 100.000. 100.000 lembar. 100.000 lembar. Sayang sekali. Di harga berapa? 595 juta. 595 juta. Harga ini. Oh, harga per lembarnya dulu. Oh, harga per lembarnya 5.950. Ini. Iya, Pak. Terus ini jadi 595 juta. Oke. Mantap. Sudah pernah dijual belum? Belum, Pak, ini dijual. Posisinya merah atau hijau? Hijau semua. Oke, sekarang dijual hari ini, pupuk belum tutup. Oh iya. Berarti tanggal berapa Anda jual misalnya yang satu BMRI belinya kapan? Sama. Yang BMRI sekarang dulu saya lihat yang BRI apa BRI kalau salah tadi. Mandiri. Yang satunya apa? Tanggal 17. Satunya BRI. BRI 17. Yang BRI itu tanggal 14 Agustus. Oh sama ini. Berarti ini BBRI ya. Berapa juga 100.000 lembar? 100.000 juga. Iya. Harga berapa? 4.730. Berarti ini 473 ya. Belum pernah dijual sama sekali. Nah, coba hari ini sekarang dijual, ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 4 September. 4 September 2020.
Nah, untuk di sini posisi jual di sini, ditulis di sini yang dijual itu bersama satu mana yang paling hijaunya paling menguntungkan. Paling gede BRI. Oke, BRI mau dijual semua apa dijual sebagian? Sebagian aja Pak. Sebagian. 50 ribu itu Pak jualnya. Oke, 50. 50 ribu. Harganya di 5.625. Wah, ini dibagi 625. Wah, Aku jual 50 ribu. jual dong. Atau mungkin dicoba dijual semua dulu nggak apa-apa, dicoba aja. Oh, dijual semua ya Pak? Ya. 100 ribu berarti? Ya 100.000. Saya untuk melihat kita ingin menghitung keuntungan dalam waktu berapa hari ini R-nya berapa. 89. Berarti dijual di harga berapa? Kalau ini berarti 5, 6, 2,5 juta ya. Iya, betul. Terus berarti disisihkan antara apa? Jadi ini keuntungan itu. Ini dikurangi ini. Ini ada Pak, 89 juta 9 89.500.000 rupiah. berarti ini ya 8,5 juta ya. Iya betul. Terus ini dibagi modalnya. Ini kan persennya kan. Kalikan 100%. 18,92%. Koma. 92%. Itu. Terus tanggalnya disisihkan. 4 ini September dikurangi 14 Agustus. Langsung dari situ Excel-nya bisa langsung dari Excel-nya aja. Klik tanggal ini dikurangi tanggal ini. 21 hari Pak. 21 hari. Bayangin 21 hari sudah dapat 18% ya. Berarti kalau dikonvert ke setahun berapa? Caranya jadi artinya apa kalau kita ingin lihat apa return tadi? Nah ini Anda bayangin misalkan Anda dalam waktu berapa? 21 hari bisa 18%. Ini karena sahamnya kategori fundamentalnya bagus ya. 1M Pak. Berapa? 1M. Gimana? 1M. 1M gimana? Kalau satu tahun Pak dengan Oke, ini kalau tapi ini kalau ini kita bawa ke persen tapi tahun, caranya tahun ini. Supaya dia jadi tahun. Ini kan per 21 hari kan itu. ya. Kalau jadi tahun caranya gimana? Ya kan kalikan kita bisa dikatakan 365 hari, 365 dibagi 21. Oh, kemudian kalau ini kan kemudiannya cuma bahkan masalah hari kerja, jadi cuma apa? Banker roll itu kan apa? Regular atau yang 60 hari. Kan pilihannya itu nggak ada hari kerja. Kalau di Indonesia kan hari kerja susah banyak merahnya. Cuma kita mendapatkan ini hanya kalau hari kerja, kalau nggak hari kerja nggak bisa dapat. Nah nanti ada bikin kayak gini kalau setiap transaksi nanti beli lagi, terus di ini lagi. Nanti setiap transaksi ada buat, akhirnya nanti ada maksudnya berapa kali seperti ini. Akhirnya nanti direkap apa? Penghasilan misalnya mingguan, kalau ada transaksinya mingguan, tiap minggu ada jual beli itu. Nanti ada bulanan sampai tahun. Total setahun dapat berapa, keuntungannya nanti dalam bentuk persen, berapa persen. Nanti akan baru tahu rasa, ternyata deposito emang deposito. Tapi hati-hati jangan terpercaya, fundamentalnya nggak bagus.
Ini kemarin kalau ada yang beli Garuda dari harga 60, sekarang sudah jadi 80-an. Bayangin kalau beli Garuda tadinya 60-an, gara-gara Erick Thohir ngomong besok Garuda mau saya gabung dengan ini, langsung tuh baru cuma sampai 100 ini. Berarti itu kalau tadi beli 100.000 lembar, apa 100.000? Nggak kalikan aja berapa? Kalikan dapat 40-an ya, 40 kali itu kan sudah. Dengan modal cuma berapa? 60 itu. Kan keuntungannya besar sekali. Maka sering-sering Erick Thohir datang membuat statement kalau untuk yang sahamnya BUMN. Iya, jadi kalau ini ngomong apa, orang Indonesia sudah sekali terpengaruh, makanya influencer itu di Indonesia harganya mahal. Sampai judi online aja influencernya harus, tapi jangan yang judi yang lain gitu. Silakan mulai sering transaksi ya, karena Anda orang kaya yang tak terbatas. Jadi Anda berjalan, tapi yang penting besok saya lihat adalah persentase apa rate of return-nya. Nanti lihat inflasi Indonesia kan nanti ini kalau sudah harus 1 tahun ya, karena nanti saya akan mengakhiri ini kan di apa selalu UTS kan. Jadi nanti di UTS Anda kasih report ke saya ya. Transaksinya ini, nanti linknya dikirim ke saya terus ini kan salah satu yang harus masuk. Itu kan cuma dalam periode berapa ini sejak Anda kuliah ini sampai UTS itu. UTS sebagai endingnya. Anda jual semua itu asetnya. Yang rugi ya siap nanti ngomong rugi. Pokoknya nanti tutup bukunya adalah kas UTS-nya. Kalau UTS itu tutup buku semua portofolio Anda yang ini dilaporkan saya. Maka nanti ada yang Anda harus cerita belinya, salah satunya harus diterapkan diuntungkan pokoknya. Tapi kan punya portofolio juga kan, kayak teman-teman itu 50% kan, sama-sama 100.000 kan? Ya tapi kan itu, berarti namanya bobotnya 50%. Sama-sama isi aset. Kenapa kok tidak dibikin 60-40 gitu? Padahal kalau pakai yang teori paling sederhana, ya tidak ada hubungan. Itu kan rumusnya sederhana kan itu? Dapat apanya? Kira-kira BRI dengan Mandiri hubungannya apa? Soalnya apa berlawanan? Menginjau katanya. Tapi kalau yang baru satunya itu satunya merah kalau kayak gitu kata apa? Itu yang nanti kan ada pilihan R-nya 0, R-nya 1, R-nya 1 yang paling gampang. Kan saya buatnya di portofolionya jadinya 2 karena yang itu saya buat sendiri. Nanti di akhir dihitungnya Yang ini portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3 itu portofolio apa? Terus apalagi yang eksperimen yang diambil oleh saya tadi, saya punya portofolio saya ini lagi reposisi lagi dengan pakai teori tadi. Sebagian ada yang biasa, sebagian enggak, dapat apa baru ya, harus dirubah posisi ya. Nah itu diputuskan apa? Rubah posisinya begini, misal tadi dirubah jadi 80-20. Maka yang 20 ditambahin, yang 80 dikurangi dijual untuk beli ya. Makanya setelah dihitung jangan kayak gini, kalau ini artinya belum pakai teorinya. Kok beli sama-sama 100 itu kan kata-katanya kan kenapa 100.000? Ini pakai rumus apa Anda dapat ini? Nggak pakai rumus kan? itu Ini kan 50% namanya, portofolio isinya 2 kok bobotnya sama ini. Nah nanti bikinnya bobot yang berbeda, coba pakai sudah menggunakan teori minimal tadi. Ini nggak ada korelasi, maksud korelasi dulu. Oh nggak ada korelasi, maka R-nya 0 gitu. Dicek aja. Nah, seharusnya nanti ada riwayat Anda waktu bentuk portofolionya. Terus mulai kombinasi dengan yang bebas resiko, itu hanya obligasi ya. Terus minggu depan mulai bikin portofolio yang pakai ada dasarnya. Ya ternyata ada gunanya kuliah ini.
Dan dicoba yang pakai linear programming ya, yang pakai apa? Target. Saya targetnya adalah misalnya 7%. Di atasnya itu kan sekarang obligasi selesai juga sekitar 60%. Atau pasang 8%. Nah, pasangnya aja, tapi di Indonesia nggak boleh ada soft right. Tapi nggak boleh ada yang bobot negatif. Kalau ada yang bobot negatif harus dinolkan, nggak boleh. Harus bobotnya positif. Oke, minggu depan silakan Anda mulai siapkan overlay yang pribadi. Saya ingin lihat kisah pribadi terkait portofolio. Karena nanti Mas Ujian juga kan saya minta bikin laporannya kan daripada apa? Paket atasan Mas Ujian. Ini yang bikin Excel-nya itu sampai ke ini ya. Kalau Anda yang rajin transaksi seorang trader yang aktif, itu mungkin mingguan aja Anda sudah dapat banyak itu. Bulanan, nanti ada mingguan, bulanan sampai tahun. Akumulasi keuntungan Anda. Atau kerugiannya kalau yang rugi. Karena kadang di Indonesia kita tahan terus, tahu-tahu turun gitu. Nah itulah saatnya dijual. Nanti kalau sudah terampil semua, mulailah benar-benar dengan uang beneran. Karena kalau uang beneran bisa senam jantung gitu kan. Jantungnya nggak kuat, jadi bisa rekor. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya. Mungkin hari Kamis nanti presentasinya sudah tampilkan yang ini ya, yang gunakan promosi ini untuk menghitung yang ada efeknya. Pak, permisi. Berarti nanti untuk yang hari Kamis itu portofolio bikin baru lagi, Pak? Iya, harus bikin baru tapi sudah pakai alasan, ada dasarnya itu. Oh, karena salah satunya yang nilai F tadi, Pak? Iya, ini kan salah satunya yang non risky kan? Iya, iya, paham, Pak. Berarti nanti untuk yang hari Kamis saya bikin baru lagi ya, Pak? Iya, bikin baru lagi aja. Karena kalau bisa ada analisa historical datanya, terus yang obligasi juga ada pilihan lebih dari satu kan itu. Oh iya, Pak. Pilih aja yang kira-kira mungkin yang ngasih harga tinggi kan targetnya ingin cari return yang tinggi. Tapi kalau bisa juga dipraktekkan yang ini, yang pakai Markowitz itu. Yang Markowitz kan ada target R, terus pakai linear programming kan dapat bobotnya. Berarti nanti ada portofolio yang khusus untuk Markowitz itu, ada juga yang nanti untuk nilai F gitu ya? Ada yang cuma ngitung pakai sederhana apa? Saya asumsi nggak ada korelasi. Oh iya. Nanti kinerjanya akan kelihatan beda. Berarti apalagi yang ngawur cuma kayak gini aja sudah langsung kaya kan ini. Berarti setiap minggu nanti laporannya. Intuisinya berarti bagus ini. Enggak, Pak, saya reksadana. Berarti ini ya Pak, saya mau konfirmasi lagi Pak, berarti untuk setiap tugas itu portofolionya berbeda ya? Bisa berbeda. Kecuali yang ini. Jadi bisa bikin portfolio lebih dari satu dengan masing-masing risetnya ada, nanti reportingnya juga ada. Oh, oke. Karena kan masing-masing kan transaksinya beda kan. Iya Pak. Yang ini saya ingin yang karena non risky kan nggak jarang dijual. Kayak aja nunggu ini aja kan, nunggu dividen atau nunggu kupon ya. Saham juga bisa aja kalau yang bagus hanya tinggal nunggu dividen. Dividennya besar kalau yang bahasanya ini. Dividennya tiap bulan. Enggak, ada yang 3 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ada yang tergantung